and moving toward the city. There's nothing there, man. They're communicating, they're thinking. Halo Sobat Kembang Sarjana Film. Selamat datang kembali di channel yang suka nonton film lama tapi ceritanya masih bikin merinding sampai sekarang. Di video kali ini, kita bakal membahas film zombie rilisan tahun 2005 berjudul Land of the Dead, karya George A. Romero, yang membuktikan kalau zombie zaman dulu pun sudah pintar dan gak cuma jalan sambil ngelamun. Film ini mengambil latar dunia pasca kiamat, saat manusia hidup terkurung di kota berbenteng, sementara zombie berkeliaran di luar sana sambil cari makan tanpa mikir diet. Yang lebih bahaya, ternyata bukan cuma zombie, tapi juga manusia yang rakus dan haus kekuasaan. Jadi siapin cemilan, jangan kebanyakan mikir, dan mari kita kupas alur cerita lengkap film Land of the Dead 2005, hanya di Kembang Sarjana Film. Semua bermula beberapa waktu silam. Sebuah bencana zombie menghantam peradaban manusia, ketika orang-orang yang telah mati atau hampir dikuburkan entah bagaimana kembali hidup dan menyerang manusia yang masih bernapas. Mereka menggigit manusia normal dan mengubahnya menjadi mayat berjalan, atau yang kini kita kenal sebagai zombie. Peristiwa ini menyebar kemana-mana, membuat jumlah zombie meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Satu-satunya cara untuk menghentikan makhluk tersebut hanyalah dengan menghancurkan kepala dan otaknya. Dan akibat kepungan mayat hidup di berbagai kota, para penyintas akhirnya mendirikan sebuah camp di kota Pittsburgh, di Pennsylvania. Mereka bertahan hidup dengan mengambil sembako dari desa-desa di sekitarnya. Mereka mengamati para zombie yang berjalan dan beraktivitas di sepanjang jalanan, seolah-olah masih menjalani kehidupan sebagai manusia normal. Hal itu terjadi karena ingatan mereka masih terperangkap pada masa ketika mereka belum kehilangan kemanusiaannya. Di antara kerumunan mayat hidup tersebut, terdapat seorang zombie bernama Big Daddy yang menyadari keberadaan Riley dan Mike. Namun beruntung, Riley dan Mike segera meninggalkan tempat itu sebelum keadaan menjadi semakin berbahaya. Di tempat lain, sebuah tim penjara persediaan yang dipimpin oleh Cholo de Mora terlihat sedang membuang jasad-jasad zombie yang sebelumnya berhasil mereka habisi. Tim Cholo dilengkapi dengan berbagai senjata mematikan khusus pembunuh zombie, serta sebuah kendaraan lapis baja bernama Death Rush Koning, yang menjadi andalan mereka di medan berbahaya. Tak lama kemudian, Riley dan Mike bertemu dengan Charlie, seorang pria dengan luka mencolok di wajahnya. Ketiganya pun akhirnya bergabung dengan tim Cholo untuk melakukan penjarahan persediaan makanan dan obat-obatan di sebuah desa terdekat. Untuk mengalihkan perhatian para zombie, mereka menyalakan kembang api yang perlahan menerangi langit malam. Di tengah persiapan itu, Riley menemui Cholo dan menyampaikan peringatan serius. Para zombie kini semakin cerdas. Mereka tidak hanya bergerak tanpa tujuan, tetapi juga saling berkomunikasi, dan bukan tidak mungkin suatu saat akan melakukan perlawanan terhadap manusia. Karena itu, Riley menegaskan bahwa misi ini harus diselesaikan secepat mungkin, dan seluruh anggota harus kembali dengan jumlah lengkap. Ia juga mengingatkan Cholo bahwa hari ini adalah hari terakhirnya bekerja bersama tim tersebut. Sementara itu, kembang api terus meledak dan menghiasi langit malam, berhasil memikat perhatian para zombie yang kini terfokus pada cahaya, tanpa menyadari bahaya yang sedang bergerak di sekitar mereka. Dengan situasi yang tampak aman, Cholo dan timnya segera mengambil persediaan di desa tersebut. Namun tak lama kemudian, kembang api berhenti menyala. Sementara itu, tugas Riley dan Charlie untuk mengambil obat-obatan masih belum terlaksana. Keadaan berubah dalam sekejap. Para zombie mulai bermunculan kembali, bergerak perlahan namun pasti mendekati tim yang tengah menjarah. Menyadari bahaya itu, Riley segera menghubungi Cholo untuk menanyakan keberadaannya. Cholo menjawab bahwa ia sedang bersama Foxy dan Mike, menjarah sebuah toko minuman. Riley pun memperingatkan Cholo agar segera meninggalkan tempat tersebut, karena situasi sudah tidak memungkinkan.
Namun Cholo mengabaikan peringatan itu dan tetap memaksa masuk ke dalam toko. Benar saja, tak lama kemudian seorang zombie menyerangnya, berusaha menggigitnya. Foxy berusaha mengarahkan senjatanya ke arah zombie tersebut, tetapi keraguannya membuatnya tak mampu menembak. Terpaksa, Cholo mengumpulkan sisa tenaganya dan menembak kepala zombie itu sendiri. Setelah kejadian tersebut, Mike mencoba meraih sebungkus rokok di balik meja kasir. Tanpa disadarinya, sebuah tangan mayat hidup mencengkeram lengannya dan menggigitnya. Pada saat yang sama, Riley dan Charlie tiba di lokasi. Riley segera berusaha menolong Mike, namun Mike menyadari bahwa nasibnya sudah ditentukan. Ia tahu, cepat atau lambat, dirinya akan berubah menjadi zombie. Menyadari kenyataan pahit itu, Cholo pun mengangkat senjatanya, bersiap untuk mengakhiri hidup Mike sebelum terlambat. Namun dengan ketenangan dan keputusasaan, Mike merebut senjata dari tangan Riley dan menembak dirinya sendiri, mengakhiri hidupnya sebelum kehilangan kemanusiaannya. Setelah insiden itu, Riley pun menyatakan kalau tugas malam ini selesai, sehingga mereka pun mulai pergi meninggalkan lokasi tersebut. Sementara Big Daddy, yang melihat sekumpulan itu pergi, mencoba menangkap salah satunya. Namun, ia hanya bisa meraih senjatanya saja. Para anggota tim akhirnya tiba kembali di pangkalan. Cholo dan yang lainnya tampak menyaksikan iklan Father Grand, sebuah gedung pencakar langit tempat para orang berkuasa tinggal dalam kemewahan. Di luar gedung tersebut, warga biasa harus bertahan hidup dalam kemiskinan, terpisah jelas oleh tembok kekuasaan dan status sosial. Seluruh aktivitas perdagangan di kota itu dikendalikan oleh seorang miliarder bernama Paul Kaufman, yang juga menjabat sebagai pemimpin kota. Kaufman pula yang membiayai kendaraan lapis baja Deathratch Koning untuk tim penjara, demi mempermudah pembantaian zombie. Itulah sebabnya Cholo memendam impian besar, menghabiskan masa tuanya di Father Grand. Di saat yang sama, Riley kembali menemui Cholo. Amarah masih membara di hatinya setelah kematian Mike. Namun berbanding terbalik, Cholo justru bersikap dingin, seolah tak ada apapun yang terjadi. Menurutnya, kematian Mike hanyalah risiko pekerjaan, dan kini satu-satunya fokus Cholo adalah masuk dan tinggal di Father Grand. Riley berusaha menyadarkan Cholo bahwa orang-orang kaya di gedung itu tak akan pernah menerima dirinya. Untuk membuktikan sebaliknya, Cholo membawa sekotak minuman dan rokok sebagai hadiah bagi Kaufman. Sementara itu, Riley dan Charlie memilih pergi menuju Camp Varga. Selain tim penjara, kota tersebut juga dijaga oleh tentara bayaran milik Kaufman. Terlihat jelas bahwa kota itu dikelilingi oleh 3 sungai besar dan diperkuat dengan penghalang listrik, menciptakan benteng raksasa untuk menahan serangan zombie. Sesampainya di Camp Varga, Riley bertemu seorang tunawisma, yang juga merupakan teman lamanya. Dengan penuh empati, Riley menyerahkan obat-obatan untuk anak tunawisma tersebut yang sedang sakit. Sementara itu, Cholo tiba di Father Grand dan bertemu penjaga gedung yang mengatakan bahwa Tuan Kaufman sedang tidak berada di tempat. Namun, Cholo mendengar suara aneh dari salah satu apartemen. Tanpa ragu, ia memaksa masuk. Di dalam, ia menemukan seorang pria tergantung tak bernyawa. Istri pria itu menangis histeris, sementara putranya mencoba menyelamatkan sang ayah. Namun semuanya terlambat, pria tersebut telah terinfeksi, lalu menggigit anaknya sendiri. Tanpa banyak bicara, Cholo menghantam pria itu dengan besi, lalu segera pergi meninggalkan lokasi sebelum petugas datang. Di bagian lain, Riley dan Charlie mendatangi bengkel guna mengambil mobil yang telah Riley beli. Namun rupanya, ia justru tertipu, yang tentu saja membuat Riley sangat marah, karena ia menyerahkan seluruh uangnya untuk membeli kendaraan itu agar bisa pergi jauh dari kota. Riley lalu mendatangi kasino untuk menemui seorang pria bernama Chihuahua, yang merupakan penjual mobil tersebut. Akan tetapi, Chihuahua mengaku tidak tahu apa-apa dan berjanji akan membawa mobil pengganti untuk Riley. Pada saat yang sama, perhatian Riley teralihkan oleh keramaian yang mempertontonkan duel mematikan antara 2 zombie yang dicat hitam dan merah. Bukan hanya itu, mereka juga memanfaatkan seorang gadis bernama Slack yang dijadikan sebagai umpan. Melihat kejadian tersebut, Riley menembak kedua zombie itu demi menyelamatkan Slack.
Namun suara tembakan itu justru membuat para pengunjung panik dan berlarian. Chihuahua kemudian memanfaatkan situasi itu untuk menembak ke arah Riley. Akan tetapi, Slack segera mendorong Riley hingga peluru tersebut mengenai lengannya. Menyaksikan Chihuahua hendak melarikan diri, Charlie pun bertindak. Ia langsung menembak Chihuahua tepat di bagian kepalanya. Sesudah insiden tersebut, pihak polisi tiba dan menangkap Riley, Charlie, serta Slack. Ketiganya kemudian dijebloskan ke dalam penjara, di mana Slack menjelaskan bahwa Chihuahua adalah bos besar yang menguasai kasino, serta merupakan anak buah Kaufman. Oleh karena itu, mereka dipenjara karena telah membunuh Chihuahua. Di sisi lain, kawanan zombie yang dipimpin oleh Big Daddy mendekati Brigade Kota. Big Daddy memerintahkan zombie jagal untuk menyerang brigade tersebut dengan pisau dagingnya. Setelah membuat lubang besar, Big Daddy mengintip ke dalamnya dan menyaksikan sekelompok zombie digantung terbalik sebagai sasaran tembak oleh pasukan militer. Keadaan ini pun membuat Big Daddy sangat marah. Di lokasi lain, Cholo berhasil menemui Kaufman sambil menyerahkan sekotak minuman. Karena Cholo telah bekerja keras memasok persediaan di Fiedler Grand, ia pun meminta Kaufman agar memberinya sebuah apartemen di gedung tersebut. Namun, Kaufman menjelaskan bahwa sudah ada banyak orang dalam daftar tunggu yang ingin membeli apartemen di Fiedler Grand. Di sisi lain, Cholo menyadari bahwa itu hanyalah alasan, karena Kaufman tidak ingin Cholo tinggal di gedungnya, merasa ia tidak pantas dengan para penghuni berpengaruh di sana. Kaufman kemudian memanggil petugas keamanan untuk mengusir Cholo. Kaufman juga menegaskan bahwa ia tidak lagi membutuhkan jasa Cholo. Perkataan itu membuat Cholo merasa sakit hati. Saat petugas mencoba mengeluarkannya, Cholo berhasil menangkis senjata mereka dan memukul salah seorang hingga pingsan. Pada malam hari, Cholo dan timnya menemui ketua penjaga dengan niat membunuhnya untuk merebut The Track Koning. Namun bersamaan dengan adegan itu, gerombolan Big Daddy berhasil menembus pagar dan membantai para petugas di perbatasan. Para zombie pun mulai mengobrak-abrik para petugas. Sementara Cholo dan anak buahnya memanfaatkan kesempatan itu untuk membawa Death Koning pergi. Cholo kemudian menelepon Kaufman, yang segera menyadari bahwa Cholo berhasil meloloskan diri. Dalam kepanikan, Kaufman bersedia menuruti semua tuntutan Cholo. Cholo menuntut $5 juta, sambil mengancam akan meledakkan Fiedler Grand jika Kaufman menolak. Selain itu, Cholo meminta agar uang itu ditempatkan di sebuah perahu dan dikirim ke selatan dermaga, Stead Pier, oleh seorang kurir. Namun setelah panggilan berakhir, Kaufman menolak menyerahkan uang begitu saja dan menyuruh polisi untuk menghadapkan Riley kepadanya. Riley kemudian dibawa ke hadapan Kaufman. Kaufman memerintahkan Riley untuk mengambil kembali Death Koning dan menangkap Cholo beserta anak buahnya. Tentu saja, Riley tidak mau bekerja tanpa imbalan, sehingga ia meminta sebuah mobil penuh senjata dan izin untuk meninggalkan Pittsburgh bersama teman-temannya. Kaufman akhirnya menyetujui kesepakatan itu. Di tempat lain, Cholo menugaskan salah satu anak buahnya, Mouse, untuk berjaga di dermaga Stead Pier. Sementara itu, Cholo beserta yang lainnya mengawal Death Koning mengelilingi kota agar terhindar dari pengejaran. Mouse kemudian melihat sebuah gubuk dekat dermaga dan memutuskan untuk bersembunyi di sana. Di saat bersamaan, Slack dan Charlie dibebaskan untuk ikut bersama Riley dalam menjalankan misinya. Karena Kaufman takut Death Koning dibawa pergi begitu saja, ia menugaskan tim tambahan untuk mendampingi Riley, terdiri dari Manolote, Motown, dan Pillsbury yang bertubuh besar. Riley dan timnya segera bergerak menuju pos pemeriksaan, tepat di tengah kekacauan yang dibuat para zombie. Riley meminta Charlie dan anggota lain untuk mencari kendaraan yang bisa digunakan, sementara ia bersama Mano menelusuri area untuk mengambil amunisi. Tak lama kemudian, Riley dan Mano masuk ke ruang persenjataan militer dan menyaksikan beberapa tentara yang terinfeksi sedang menggerogoti tubuh rekan mereka. Tanpa menunda,
Mereka menembaki para zombie itu dan membawa persediaan peluru keluar, kemudian kembali ke tim yang sudah menunggu di kendaraan. Namun tiba-tiba, salah satu zombie dengan kepala rusak menyerang dengan melemparkan kepalanya dan menggigit lengan Manolote. Setelah mereka melaju kencang, anggota tim merasa cemas melihat kondisi Manolote. Dalam waktu singkat, Manolote pasti akan berubah menjadi zombie. Akhirnya, dengan berat hati, Slack pun menembak kepala Manolote. Setelah menempuh perjalanan cukup lama, Riley meminta Motown menghentikan mobilnya. Ia kemudian membuat kesepakatan dengan Motown dan Pillsbury. Riley menjelaskan bahwa sebelumnya ia sudah menanam alat pelacak di Deathratch Conning, sehingga ia bisa melacak Cholo kapanpun. Ia juga menegaskan bahwa ia akan mengambil Deathratch Conning segera setelah menemukannya. Riley memaksa Motown dan Pillsbury untuk menyetujui rencananya. Jika keberatan, keduanya bisa turun di tengah perjalanan. Karena Riley menodongkan senjatanya dan keduanya tidak ingin menjadi mangsa zombie, akhirnya Motown dan Pillsbury pun setuju dengan keinginan Riley. Singkat cerita, setelah menunggu cukup lama, Mouse belum juga melihat tanda dari Kaufman. Akhirnya, Mouse melaporkan hal ini kepada Cholo, yang kemudian mulai menyiapkan misil di Deathratch Conning. Bersamaan dengan itu, Mouse tiba-tiba mendengar suara zombie dari luar gubuk. Ia segera mengarahkan senapannya dan menembak zombie yang mendekat. Namun, zombie lain mulai muncul dan menyerang, hingga tubuh Mouse dicabik-cabik. Di tempat lain, Big Daddy bersama gerombolan zombinya tiba di ujung sungai. Dengan penuh kebingungan, Big Daddy lalu terjun ke sungai, dan secara mengejutkan zombie itu tetap hidup. Kemudian, zombie-zombie lainnya ikut masuk ke sungai dan mengikuti Big Daddy. Mereka berjalan di dasar sungai, hingga akhirnya mencapai pusat perkemahan manusia. Tak lama kemudian, Riley dan yang lainnya menemukan keberadaan Deathratch Conning. Riley dan Charlie mencoba menghadang kendaraan tersebut, sementara Pillsbury memutuskan untuk mengkhianati Kaufman dan berpihak pada Riley. Ia juga mengajak Motown untuk berbalik arah dan bergabung dengan Slack, bersembunyi sambil melindungi Riley dan Charlie. Bersamaan dengan itu, Cholo menghentikan Deathratch Conning dan mengarahkan senjatanya ke Riley serta Charlie, karena Cholo telah menduga bahwa Riley dikirim oleh Kaufman untuk menghentikannya. Dari situ, Cholo semakin yakin dan mulai mengarahkan persenjataan Deathratch Conning, bersiap untuk meluncurkan misilnya. Di tempat lain, Big Daddy bersama pasukan zombinya mulai memasuki area perkemahan dan menyerang para manusia. Sementara itu, Motown yang kembali sadar segera menuju lokasi Deathratch Conning. Di saat yang sama, Cholo berusaha menembaki kota. Namun usahanya gagal karena Riley menggunakan alat pelacak untuk menonaktifkan seluruh persenjataan di Deathratch Conning. Bersamaan dengan itu, Motown mencoba menembak ke arah Riley. Namun Cholo ikut terkena dorongan sehingga peluru hanya mengenai bagian perut Cholo. Pada saat itu juga, salah satu zombie muncul dan menyerang Motown dari belakang. Karena ada ancaman lain, Slack dan Pillsbury langsung menembak Motown sekaligus zombie tersebut. Di sisi lain, Charlie melucuti senjata Cholo dan berbalik mengarahkannya ke para musuh. Alhasil, Riley dan kawan-kawannya pun berhasil mengambil alih Deathratch Conning. Di tempat lain, Kaufman berusaha melarikan diri sambil membawa sejumlah uang hasil bisnis di dalam tasnya. Namun, salah satu rekannya memergokinya. Kaufman pun mencoba mengalihkan perhatian rekannya tersebut sebelum akhirnya menembaknya. Pada saat yang sama, Riley menghubungi Kaufman dan memberitahukan bahwa ia berhasil menangkap Cholo. Namun, perhatian Riley mendadak teralihkan ketika ia melihat ledakan besar dari arah perkemahan manusia. Riley kemudian melaporkan kepada Kaufman bahwa para zombie kini telah menyeberangi sungai dan mulai menyerang kota. Setelah itu, Riley memutuskan untuk menuju perkemahan guna menghadapi para zombie. Karena itu, ia membiarkan Cholo pergi membawa Deathratch Conning. Sementara itu,
Riley bersama Slack, Charlie, Pillsbury, serta 2 anggota tim Cholo yang memahami sistem death retconning, mulai menyusun rencana untuk membuka gerbang listrik agar para warga yang masih selamat dapat melarikan diri. Di sisi lain, Cholo dan Foxy berjalan menuju mobil. Namun pada saat yang sama, Cholo dikejutkan oleh serangan zombie dari belakang yang menggigit lengannya. Tak lama setelah tergigit, Foxy langsung mengarahkan senjatanya ke Cholo dan memberinya 2 pilihan, hidup atau mati. Namun Cholo menolak ditembak, karena ia ingin menjadi bagian dari para zombie dan menggunakan keadaan itu untuk melawan Kaufman. Sebagai teman, Foxy pun mengantarkan Cholo ke depan gedung Fiedler Grand. Setelah itu, Foxy pergi meninggalkan Cholo. Di tempat lain, tepat di Fiedler Grand, para zombie mulai menyerang gedung tersebut dan menggigit para penghuninya. Beberapa orang akhirnya berhasil melarikan diri dari gedung dan mencapai ujung kota. Namun mereka terjebak oleh pagar berlistrik yang menghalangi jalan keluar. Sementara itu, Riley dan yang lainnya tiba di ruang sistem. Riley turun seorang diri untuk membuka jembatan agar mereka bisa menyeberang ke sisi lain gerbang listrik. Namun, setelah itu Riley diserang oleh salah satu zombie. Di saat yang sama, death retconning telah dikerumuni banyak zombie. Riley pun bertarung melawan zombie tersebut, hingga akhirnya berhasil memenggal kepalanya menggunakan mesin hidrolik jembatan. Karena death retconning sudah dipenuhi zombie, Slack menyuruh Riley masuk melalui pintu atap. Tanpa mereka sadari, salah satu zombie ikut bergelantungan di bagian belakang death retconning. Kendaraan itu kemudian melaju mendekati gerbang, sambil melemparkan bom api untuk mengalihkan perhatian para zombie. Namun kali ini, para zombie sudah lebih cerdas dan tidak lagi terkecoh oleh trik tersebut. Sementara itu, Kaufman dan pelayannya, Knip, mencoba melarikan diri dari gedung menggunakan mobil. Akan tetapi, mereka dihadang oleh Big Daddy. Knip yang masih berada di luar mobil memilih kabur dan meninggalkan tas berisi kunci di jalan. Kaufman pun terjebak sendirian di dalam mobil. Big Daddy lalu membuat lubang di kaca mobil dan menuangkan bensin ke dalamnya sebelum pergi meninggalkan Kaufman. Kaufman kemudian keluar untuk mengambil kunci dari tas tersebut. Namun secara tiba-tiba, Cholo yang telah berubah menjadi zombie muncul dan menyerang Kaufman. Saat keduanya bertarung, Big Daddy kembali datang sambil membawa tabung gas yang sudah menyala. Big Daddy lalu menggelindingkan tabung gas itu ke arah mereka, menyambar bensin yang berserakan. Ledakan pun terjadi, menghancurkan tubuh Kaufman dan Cholo sekaligus. Di samping itu, death retconning akhirnya berhasil mencapai sisi lain pagar listrik. Namun mereka sudah terlambat, karena bom api tak lagi berfungsi dan para penduduk telah sekarat di mangsa para zombie. Oleh sebab itu, mereka terpaksa menembakkan misil ke arah gerombolan zombie tersebut, hingga tidak ada satupun yang tersisa. Beberapa saat kemudian, sejumlah penduduk yang sebelumnya bersembunyi mulai bermunculan. Para penyintas itu pun menuju kota dan berniat membangun kembali kehidupan mereka. Sementara itu, Riley tetap pada rencana awalnya untuk pergi ke kota utara. Dalam perjalanan, mereka sempat dikejutkan oleh seekor zombie yang berhasil menyusup ke dalam death retconning. Beruntung, Pillsbury dengan cepat menyingkirkannya. Tak lama setelah itu, Riley dan yang lainnya melihat Big Daddy bersama beberapa zombie yang tersisa. Awalnya, anggota tim berniat membombardir mereka. Namun Riley menghentikan rencana tersebut karena para zombie itu juga terlihat pergi meninggalkan kota, seolah mencari tempat baru untuk bertahan hidup. Film pun ditutup dengan death retconning yang melaju menuju Kanada, sementara bom api dilepaskan ke langit, menandai akhir dari perjalanan mereka. Oke sobat, itulah alur cerita film Land of the Dead 2025. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang disajikan oleh Kembang Sarjana Film. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian cerita maupun penyebutan nama. Saya pamit. Sampai jumpa di video Kembang Sarjana Film berikutnya.